Assalamualaikum semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Kembali lagi ke daily vlog aku hari ini. Hari ini rencananya aku mau deep clean kamar aku. Deep clean tapi gak deep banget ya. Soalnya ini aku dari kemarin udah gemes banget pengen bersihin kamar sampai ke kolong-kolong kasurnya. Cuman belum ada waktu karena anak-anak tuh terus aja ngintil. Kenapa sih aku harus beres-beres ketika anak-anak nggak ada? Soalnya kalau beres-beres bawah kasur kayak gini kan kita harus ngangkatin kasur ya. Yang namanya anak-anak tuh pasti mereka tuh nggak mau diem. Aku takutnya mereka mainin kasurnya ketiban atau ketindih sama kasur gitu. Itu kan bahaya banget ya. Nah sekarang mereka lagi pada main di luar. Nah aku langsung aja buru-buru ambil sapu dan bersihin bawahnya. Mudah-mudahan aku keburu buat ngepel, tapi kayaknya nggak akan kebagian ngepel sih. Ya udah nggak apa-apa, yang penting debu-debunya ini yang ada di bawah langsung aku sapu aja. Langsung aja aku sapu bagian bawahnya ini, yang di bawah karpetnya itu pasti berdebu banget ya. Soalnya nggak tahu kenapa bagian kolong kasur itu suka berdebu dan berdebunya itu lumayan ya. Makanya aku tuh harus agak sering nyempetin buat bersihin bagian bawah kasur dan bagian bawah karpetnya. Soalnya di situ suka menyimpan debu ya, teman-teman, menumpuk debu gitu. Atau kadang ada debu-debu yang kedorong ke situ ketika aku nyapunya nggak sampai bawah-bawahnya. Soalnya kadang aku tuh nyapu bagian luarnya aja gitu, yang kejangkau aja, karena kan nyapunya juga cepet-cepet dan pokoknya yang penting yang kelihatan gitu ya. Soalnya biasanya aku bersih-bersihnya tuh mumpung aji mumpung gitu, mumpung anak-anak tidur atau mumpung anak-anak lagi aman, lagi main, ada waktu 5 menit 10 menit aku langsung ambil sapu. Jadi bagian bawahnya itu aku bersihin kalau mereka lagi aman. Setelah itu aku langsung ganti spraynya ya teman-teman, karena ini memang udah waktunya aku untuk ganti spray. Nah selain itu kita juga harus nyapu-nyapu dan ngepel ya, karena kalau debu itu numpuk bahaya buat kesehatan. Apalagi ini kan kamarnya kamar anak-anak, aku dan anak-anak di sini boboknya. Terus takut juga ada sisa makanan atau benda-benda kecil yang ada di bawah situ ya, dan kejangkau sama anakku yang bungsu. Anakku yang bungsu itu lagi masanya dia itu kalau bahasa Sundanya palang pulung ya. Jadi kalau ada makanan atau benda di bawah tuh dia ambil terus dia makan gitu. Jadi aku tuh harus super hati-hati. Makanya kita langsung aja bersihin. Tuh lihat udah banyak tisu-tisu di bawahnya. Nah tisu-tisu itu ya teman-teman, dia itu kadang berserakan karena dimainin ya sama anak-anak, itu disobek-sobek atau dikeluar-keluarin dari tempatnya gitu. Makanya kalau ngasuh mereka tuh ya kadang bener-bener harus super teliti kitanya. Kalau bisa mah kitanya jangan sampai ngedip gitu ya. Soalnya ada aja proyek besarnya. Nah ini langsung aja aku sapuin bawahnya dan aku kebut-kebut bagian kasur bawahnya juga supaya debu-debunya pada rontok. Nah jangan lupa kita juga sapu-sapu bagian pinggirnya. Ini pinggir-pinggir ubin suka berdebu juga ya. Kita tuh harus bener-bener teliti dalam membersihkan kamar anak-anak. Soalnya debu-debu itu bisa bikin ispa ya teman-teman. Bikin anak kita tuh cepet flu, batuk, pilek gitu. Jadi harus sering dibersihkan dan dipastikan si debu-debunya itu nggak ada ya. Nah ini langsung aku ganti spraynya ya. Ini tuh aku jadwalnya ganti spray, soalnya yang itu udah kotor ya. Namanya anak-anak aku tuh sekarang sering banget aku ngasuh anak-anak main di kamar, karena anak bungsu aku tuh lagi nggak mau diem ya. Dia tuh lagi masanya merambat. Jadi tuh dia tuh kalau nggak di kamar dia merambat ke sana ke sini. Aku tuh capek buat ngejarnya, dan yang palingnya itu takut dia ke tempat yang bahaya. Nah ini juga lihat ya, bekas mereka lagi main rumah-rumahan katanya, itu sampai berserakan kayak gitu kain-kain dan selimut-selimutnya. Langsung aja kita bersihin satu persatu si kain-kainnya dan kita pisahin ya yang kotor dan yang nggak kotor gitu ya. Kadang itu baju pun yang aku tumpuk di baju kotor pun mereka angkut, mereka bawa dan tumpuk di situ. Kalian lihat kan ini tuh kotor banget, ada tisu-tisu dan kertas-kertas yang berserakan
berserakan. Ini tuh kemarin juga aku sapu, aku bersihin, tapi ya namanya punya anak pasti cepet banget kotornya. Ini si bungsu pun udah mulai pada masuk-masuk ke dalam kamar. Nah, aku harus bergegas cepet-cepet sapuinnya karena mereka udah mulai pada menyerang ya ke dalam rumah. Nah, setelah di dalam kamar bersih, langsung aku beresin bagian luarnya. Ini cucian yang tadi aku tumpuk ya teman-teman, yang ada di dalam itu yang udah kotor-kotor aku tumpuk di depan. Nah, sekarang sementara ini si bungsu dan anak-anakku aku biarkan dia di dalam kamar. Kebetulan kamar aku tuh di papan ya, nih bisa kelihatan di sini ada papan penghalang pintu supaya mereka nggak bisa kabur. Nah, sambil itu mumpung mereka masih anteng, aku sempetin beresin kotoran yang tadi aku sapu ke bagian luar buat diserok dan dimasukin ke tempat sampah. Nah, kadang mereka pun main ya di luar sini, dan si bungsu pun udah mulai main keluar area sini. Kalau aku lagi sempet buat ngasuh dia, ngejagain dia di luar, aku jagain dia di luar supaya dia nggak bosan di dalam kamar. Nah, cucian yang kotor yang ada di dalam kamar tadi aku kumpulin, yang ada di toilet juga aku kumpulin di sini, ditumpuk dulu. Setelah itu aku masukin ke dalam ember dan aku bawa buat ke tempat cuci ya. Tempat cuciku ada di belakang rumah. Nah, ini aku beresin dulu bagian bawah akuariumnya. Ini tempat aku ngumpulin benda-benda random yang aku temui ketika aku lagi beres-beres gitu teman-teman. Nah, ini juga udah mulai ya terlihat tumpukan-tumpukan di atas kursi. Nah, setelah setelah kekumpul cucian kotornya, baju kotornya, langsung aja kita bawa ke tempat laundry yang ada di belakang. Setelah selesai beres-beresnya yang bagian kamar dan bagian dalam ya, lumayan gitu, tapi bagian luar juga belum aku sentuh. Tapi aku lihat jam udah mendekati jam 3, ini udah jam setengah 3-an. Aku udah harus siap-siap buat nganterin anak aku ngaji dan siapin perlengkapan dia untuk ngaji gitu. Nah, aku suruh dia bersih-bersih dulu di toilet sebelum dia ganti baju ya, cuci muka dan lain-lain. Jadi nanti dia mandi sorenya pulang dari ngaji aja. Soalnya suka kotor lagi karena dia tuh di tempat ngaji pasti main sama temen-temennya, lari-larian atau apa ya pas jam istirahat. Jadi keringetan lagi dan kotor lagi. Jadi nanti aja mandinya sepulang ngaji. Nah, aku kali ini akan nganterin dia sendiri pakai motor dengan membawa kedua adiknya ya. Jadi si bungsu ini aku celana panjangin aja supaya apa? Biar dia tuh nggak angin ya nanti di bodi motor. Jarang-jarang banget aku bawa mereka, tapi kalau darurat aku pasti angkut mereka semua karena di rumah ini nggak ada yang jagain mereka. Ibuku lagi nggak ada dan aku lagi nggak ada yang buat bisa dititipin anak di rumah. Jadi aku bawa semuanya. Nah, ini aku sambil siapin perlengkapan mereka ngaji ya. Nah, ini kakak Aksa udah ganti baju, dia lagi pakai parfum, lagi siap-siap buat kerudungan. Setelah kakak Aksa selesai, nggak lupa aku seka dulu wajahnya pakai tisu basah. Aku seka lagi, takutnya dia gak bersih ya cuci mukanya, namanya juga anak kecil. Tapi aku lagi gak bisa bantuin dia di toilet gitu, soalnya ini kedua adanya gak ada yang jaga. Biasanya aku titip ke ibu aku ketika aku ngurusin kakaknya. Selanjutnya aku gak lupa untuk bedakin kakak Aksa supaya dia tetap kelihatan seger ya, walaupun belum mandi sore. Habis itu jangan lupa yang terakhir adalah aku sisirin rambutnya supaya rambutnya nggak keluar-keluar ya waktu dia pakai kerudung gitu. Namanya anak-anak kan rambutnya suka pada keluar-keluar gitu ya. Nah, setelah aku sisir rapi lalu aku ikat rambutnya. Setelah itu lalu aku pakein dia kerudung. Aku rapihin sampingnya, bagian atas kerudungnya, karena kalau dia pakai sendiri tuh kadang suka asal ya, sampai kerudungnya itu miring-miring atau rambutnya itu pada keluar poninya. Nah, setelah itu aku ikat kerudungnya. Udah deh, kakak Aksa ready untuk pergi ke tempat ngaji. Oh iya, nggak lupa aku masukin perlengkapan dia untuk pergi ngaji, yaitu Iqra, terus buku mutabaahnya. Gak lupa juga aku masukin botol minum dia ya, dan juga uang buat jajan dan infak. Nah, sekarang udah mulai ready, waktunya aku mempersiapkan diri bawa mereka di motor ya. Masya Allah. Nah, aku ini mengkondisikan mereka supaya mereka aman ya, aku bawa di motor.
Selanjutnya aku jaketin ini anakku yang kedua supaya dia nggak masuk angin ya, karena dia itu ditaruh di depan. Nah, si bungsu juga ini udah masuk ke gendongan. Gak lupa aku pakein upluk supaya nggak angin juga. Nah, itu dia teman-teman kegiatan aku di sore hari. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai beres. Mudah-mudahan kalian juga tetap semangat ya untuk melakukan kegiatan ibu rumah tangga yang gak ada beresnya ini ya teman-teman. Semoga Allah membalas semuanya dengan pahala yang melimpah ya. Tetap semangat ya Mam. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya aku tambah semangat lagi untuk bikin konten setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.